Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Oke, sepertinya hari ini sangat gembira ya? Ya. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Dedi pimpin doa. Cukup dalam hati saja, silakan Dedi dimulai. Alhamdulillah. Kalian tahu nggak kenapa kalian ada di sini? Tidak tahu ya? Oke, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Pada hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok ya. Terus materi yang akan Ibu sampaikan terkait menghargai diri sendiri dan orang lain ya. Minta tolong anak-anak mau mau ikut serta, mau semangat ya, tidak perlu tegang, tenang saja. Waktu yang akan kita lalui selama 1 kali 40 menit. Jadi tolong ikuti kegiatan ini dengan maksimal, oke? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita latih fokus kalian terlebih dahulu, oke? Kalian semua lihat tangan Ibu. Kalau misalnya Ibu genggam tangan Ibu, kalian lihat tangan Ibunya, jangan suara Ibu. Kalian ikuti tangan Ibu, bukan suara Ibu, oke? Kita melatih fokus dulu. 1, 2, 3. Anak-anak hanya cukup lihat Ibu saja. Tidak perlu ikutan. Lihat Ibu saja. Oke? Lihat Ibu saja. Ayo fokus dulu. 1, 2, 3, 6. 5. Barunya yang fokus. Kalian lihat gerakan tangan Ibu, jangan suara Ibu ya. Oke? 1, 2, 3. 1, 5, 6, 1, 7, 7, 2, 2, 4, 8, 6, 1. Oke, terima kasih anak-anak. Ada yang udah paham menghargai diri sendiri? Di sini ada yang udah bisa menghargai diri sendiri? Ada yang udah menghargai orang lain? Oke, Ibu minta kalian tuliskan. Ibu minta kalian menuliskan kelebihan kalian itu apa aja sih? Coba 3 kelebihan kalian dan 3 kekurangan kalian. Coba kalian tuliskan. 3 kelebihan aku, misalnya aku suka makan atau apa gitu. Coba kalian tulis 3 kelebihan kalian dan kalian tuliskan 3 kekurangan kalian. Tiga kelebihan kalian itu apa dan 3 kekurangan kalian itu apa? Coba kalian tuliskan. Kelebihan kalian, coba kalian tuliskan. Menurut kalian kelebihan kalian itu apa sih? 3 aja. So,
waktunya sudah cukup ya. Oke, Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua. Nah, silakan kalian bermain peran 3 orang ini menjadi orang yang banyak kekurangannya. Misalnya dalam artian bukan banyak kekurangannya, yang mempunyai kekurangan. Misalnya ini namanya siapa tadi? Elsa. Ini Alif. Dedi. Nah, misalnya Dedi itu tidak mempunyai uang saku. Nah, si Alif itu misalnya bajunya belakangnya sobek. Dan Septi, siapa tadi? Elsa itu bau badannya. Silakan kalian bermain peran seakan-akan kalian lagi bermain di belakang mereka. Misalnya ketiga ini lagi ngobrol, silakan kalian bermain peran. Bagaimana kalian cara menghargai orang lain sedangkan kalian itu tahu kekurangan mereka? Kalian bagaimana? Coba. Cara kamu menghargai Elsa sedangkan kamu tahu Elsa itu bau badan. Dan seterusnya, kamu tahu bahwa dia itu bajunya robek. Bagaimana cara kamu dalam menghargai dia karena baju dia sobek? Kamu tahu baju dia sobek, kamu bagaimana cara menghargai dia? Dan satunya Kaila tahu bahwa Dedi itu gak punya uang saku. Bagaimana cara kamu menghargai Dedi? Silahkan praktekkan. Iya, mulai. Ceritanya kalian lagi bermain. Silahkan kalian bermain peran. Maaf, aku bertanya ke kamu bau badan. Kamu jangan pernah tidur baju pertahanan kamu yang bau badan ternyata mulai kamu pakai deodoran atau Oke, lanjut. Baju Alif ceritanya sobek. Kamu bagaimana cara menghargai Dedi? Coba. Alif. Oh, Alif, ya. Yang keras mulai. Oke, respon Alifnya bagaimana? Oke, lanjut. Kaila ke Dedi. Ceritanya Dedi nggak punya uang saku. Uang saku aja. Oke, silahkan duduk kembali. Silahkan duduk kembali. Iya. Oke, Ibu akan menilai tadi bagaimana kalian cara bermain peran dalam menghargai orang lain. Misalnya Septi tahu kekurangannya Elsa. Banyak orang. Kira-kira Septi akan teriak nggak ke Elsa? Elsa, kamu bau badan. Kira-kira begitu pantas nggak? Tidak. Tadi yang Septi lakukan seperti apa? Membisikkan ke Elsa bahwa Elsa itu bau badan. Seharusnya Elsa memakai deodoran. Oke, berarti Septi sudah melakukan sudah menghargai orang lain belum? Sudah. Oke, selanjutnya Lafazia. Ketika melihat baju Alif sobek, apa yang Lafazia katakan ke Alif tadi? Bisik-bisik. Tadi bisik-bisik nggak ke Alif? Enggak. Berarti Lafazia sudah menghargai Alif apa belum? Kurang.
harusnya bisik-bisik, karena menghargai orang lain tidak boleh sampai menghina atau mempermalukan orang lain ya. Nah, selanjutnya tadi siapa? Kaila. Kaila mengetahui bahwa si Dedi itu tidak punya uang saku. Apa yang Kaila lakukan tadi ke Dedi? Iya, tadi Kaila suaranya lantang. Kira-kira teman Dedi yang di sampingnya kedengeran enggak? Kedengeran. Apakah itu sudah menghargai Dedi? Belum atau kurang ya? Harusnya bagaimana coba? Harusnya bisik-bisik atau kalau enggak Dedinya dipanggil, Dedi kamu nggak punya uang saku ya? Nih aku ada uang lebih nih buat kamu, begitu. Oke? Oke. Selanjutnya kalian tadi sudah menuliskan 3 kelebihan diri kalian dan 3 kekurangan kalian, betul? Oke, kira-kira kalau misalnya setiap orang yang diingat itu hanya kekurangannya saja, kira-kira hidupnya akan bagaimana? Iya, merasa paling kurang. Kemudian apa lagi? Hah? Takut? Betul, takut. Kemudian apa lagi? Tidak percaya diri. Oke, apa lagi? Kalau yang diingat hanya kekurangannya saja, orang itu akan merasa seperti apa? Apa? Kalau misalnya kita sebagai diri kita sendiri tahu, oh aku itu punya kekurangannya, misalnya aku gampang marah. Terus kedua, misalnya aku itu orangnya cepat sekali marah. Tapi aku punya kelebihan. Kira-kira kelebihan aku itu apa? Misalnya aku itu baik kalau sama teman. Misalnya aku itu nggak menjelek-jelekan teman. Ya. Jadi setiap orang itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dan oleh karena itu maka kalian kelebihannya apa ya? Kekurangannya apa ya? Coba dari Dedi. Kira-kira Dedi punya kelebihan apa? Tadi sudah dituliskan 3 kelebihan Dedi apa? Iya, kemudian apa lagi? Iya, betul. Satu lagi. Oke, ini Elsa, kira-kira kelebihannya Elsa apa? Kalau kelebihan itu boros bukan? Kekurangan, berarti kelebihan Elsa itu apa? Bisa mengendalikan emosi misalnya. Nah, tadi Alif kelebihannya itu makan banyak tapi kurus terus. Oh, oke, itu termasuk kelebihan. Nah, lanjut. Kaila, kelebihannya apa? Iya, terus bisa masak. Nah, betul. Apa lagi? Iya, betul. Bisa mendengarkan orang yang lagi sedih atau orang yang ingin bercerita. Lanjut. Kelebihannya kamu apa kira-kira? Terlalu excited dalam hal apapun itu. Oke, lanjut. Apalagi misalnya kamu nggak senyum, ramah, atau apa coba? Apalagi kelebihannya? Udah safety. Apa aja nih kira-kira kelebihan safety itu? Iya, terus sok imut. Oke. Kelebihannya safety itu sok imut orangnya. Oke, berarti di antara kalian hampir semua sudah tahu ya apa nih
hal seperti apa? Tidak membicarakannya, betul, tidak membicarakan kekurangan safety ke orang-orang lain. Itu salah satu sikap menghargai orang lain. Alif sudah tahu kekurangannya. Lafazia, bagaimana yang akan Alif lakukan terhadap lafazia kira-kira? Oke, Alif cara menghargai lafazia berarti tidak akan berkata sembarangan terhadap lafazia. Nah, oke, lafazia sudah tahu kekurangannya Elsa. Apa yang akan lafazia lakukan terhadap Elsa misalnya? Elsa itu pemalu. Apa yang akan lafazia lakukan? Elsa pemalu nih. Kamu kira-kira jangan buat Elsa malu itu dengan apa? Dengan tidak dengan tidak dipaksa. Dalam artian berarti lafazia itu tidak memaksa Elsa untuk sana maju ke depan, tidak mempermalukan Elsa karena Elsa kan pemalu, ya. Tapi yang menjadi Elsanya, kan sudah tahu dirinya pemalu. Tidak cukup hanya menjadi pemalu, jadi tidak mau berkembang, harus berkembang, ya. Harus berkembang. Aku harus berani, aku harus menunjukkan, aku bisa kok maju di depan, aku bisa kok ngomong di depan. Oke? Oke. Ibu minta kalian duduk yang nyaman sesuai dengan posisi kalian. Posisi nyaman kalian, ya. Tolong kalian ratapi diri kalian. Apakah kalian itu sudah benar-benar menghargai diri kalian sendiri? Apakah hanya omongan saja kalian sudah menghargai diri kalian sendiri? Kalian ratapi, kalian renungi diri kalian sendiri, oke? Ibu minta kalian duduk di posisi nyaman kalian masing-masing, ya. Kemudian tutup mata kalian renungi lagu ini. Bayangkan diri kalian sudah sejauh mana kalian berjuang, sudah sejauh mana kalian belajar, sudah sampai saat ini. Ternyata kalian sudah melalui yang harus dicari. Sudah sampai di titik ini. Kalian berjuang. Banyak orang di luar sana yang tidak ingin bersekolah karena merasa bodoh, merasa tidak mampu, karena merasa tidak ada nilai. Ya, kalian renungi diri kalian. Kalian berharga, bahwasanya kalian sudah berjuang sampai sejauh ini. Hargai perjuangan diri kalian sendiri. Kalian hargai diri kalian, hargai diri kalian, hargai orang tua kalian. Apakah kalian sebagai anak? Apakah kalian sebagai siswa?
Banyak menghargai diri sendiri itu, ya. Banyak, salah satunya kalian bertanggung jawab akan diri kalian sendiri. Sedangkan kalian bertanggung jawab dengan diri kalian sendiri, ya, dengan tidak terus dalam hal-hal yang sia-sia. Jadi Apakah kalian sudah menghargai orang lain? aku ingin Banyak sekali yang di bawah kita. Apakah kita sudah menghargai orang lain? Apakah kita sudah menghargai diri sendiri? Kalian penuhi, Aku ingin tenang. kalian penuhi kelebihan diri kalian, ya. Yang tidak orang berterima kasihlah kalian kepada orang tua kalian, kepada diri kalian sendiri. Sudah berterima kasih kepada diri kalian sendiri? Sudahkah kalian berterima kasih kepada diri kalian sendiri? Oke, stop. Silakan duduk yang rapi. Silakan duduk yang rapi. Oke. Mungkin sudah kalian berterima kasih kepada diri kalian sendiri? Septi, sudahkah kamu berterima kasih kepada diri kamu sendiri? Lafazia, Elsa, Dedi, Alif, Elsa, oke. Kira-kira gimana perasaan kalian? Gimana perasaannya? Sedih. Bagaimana perasaan Alif? Bagaimana Dedi perasaannya? Lega, betul. Bagaimana? Hah? Sedih. Lafazia? Aduh, lega juga. Berarti kalian sudah dapat menghargai diri kalian sendiri, ya. Dengan kalian tahu kekurangan dan kelebihan diri kalian masing-masing. Ya, mungkin cukup sekian. Ibu harap kalian lebih bisa menghargai diri kalian sendiri dan menghargai orang lain. Ya, oke. Kita akhiri kegiatan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.